Selamat datang di segmen belajar trading dari nol sampai akhir. Ini part yang ke-10, part yang terakhir. Perpisahan kita di part ini, di segmen kali ini. Video ini tidak lama, saya mau menjelaskan secara singkat saja soal indikator. Yang mana kita ketahui indikator itu penting tapi nggak terlalu. Indikator itu penting tapi harus tahu fungsinya apa. Jadi indikator itu tidak boleh ditiru-tirukan, tidak boleh. Misalkan saya berikan contoh, teman Anda menggunakan indikator A misalkan, Anda tidak tahu ini fungsi A ini seperti apa dan gaya trade-nya itu seperti apa. Kita udah bahas di part yang sebelumnya, di part 6 kalau nggak salah, ataupun part 7. Kita udah bahas kalau gaya trading itu personal itu. Gaya trading itu nggak boleh sama. Ada sama tapi pasti ada beda. Pasti ada yang beda gayanya. Misalkan Anda sukanya seperti ini, mungkin orang lain nggak suka seperti itu. Fashion ya, ataupun gaya trade itu berbeda-beda. Jadi misalkan Anda gunakan indikator si ini, Anda jiplak ya, Anda jiplak. Bisa nggak? Bisa aja, tapi apakah itu bekerja dengan baik seperti gaya Anda itu belum tentu. Kayak gitu ya. Jadi di sini saya akan membagikan ataupun saya akan memberikan tipis-tipis saja soal indikator. Saya tidak terlalu pintar soal indikator karena saya biasanya tidak terlalu gunakan indikator. Saya gunakan cuma 1-2 aja. Dan itu memang sesuai dengan gaya trading yang saya punya kayak gitu. Misalkan kayak saya trade di lain, misalkan saya trade di USD ataupun saya trade di broker lain, saya tidak menggunakan indikator. Saya murni melihat support resisten, nggak perlu indikator, gitu ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita. Kita akan masuk ke bagian videonya. Let's go. Alright, kita udah masuk ke bagian tradingnya di market Asia Composite Index dengan indikator SMA settingan 15 ya. Dengan SMA settingan 15, boleh di sini Anda lihat settingan 15 ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit, itu versi saya. Ini versi saya yang saya jelaskan sedikit. Misalkan ada salah, itu boleh banget dikoreksi supaya tidak salah semua gitu ya. Oke. Yang pertama, indikator SMA artinya Simple Moving Average ataupun menyederhanakan dari pergerakan rata-rata. Menyederhanakan dari pergerakan rata-rata. Menurut saya, karena saya adalah berangkat dari otodidak ya. Saya itu berangkat dari otodidak, saya tidak terlalu paham benar. Tapi menurut yang otodidak saya, pada dasarnya trading itu berbentuk seperti ini. Pada dasarnya trading berbentuk seperti ini. Nah, dia itu sangat patah sekali di sini. Dia sangat patah sekali. Dan ini kalau saya bisa jadi saya melihat price action ataupun harga yang udah dihaluskan. Ini dia terpatah, kemudian dia ya di sini dihaluskan. Itu bisa dengan seperti itu. Kalau menurut saya seperti ini cara terjadinya. Dia menyederhanakan dari pergerakan yang patah-patah disederhanakan. Untuk saya melihatnya itu arah tren saja. Contoh, kita kan nggak mungkin trading di sini kan. Ini Anda mungkin sulit mengertinya ya. Kita tradingnya di Asia Composite Index misalkan. Ini trennya sedang downtrend. Biasanya kalau tren sedang downtrend, dia mainnya itu di atas si SMA-nya, si indikatornya, SMA 15. Misalkan ini dia udah main di atas, dia itu udah arah downtrend. Nah, misalkan dia berada di tengah-tengah seperti ini, misalkan seperti ini ya. Dia itu di tengah-tengah candle ya, di tengah-tengah candle. Jadi candlenya itu dia di tengah-tengahnya nih. Nah, itu agak saya tidak terlalu berani untuk trading ataupun tidak terlalu untuk open posisi karena saya bingung tren seperti itu. Itu menurut saya tren yang membingungkan karena dia tidak ada arah. Dia mainnya di tengah-tengah ataupun sideways sementara gitu ya. Dia sedang mencari harga ataupun dia sedang mengkoreksi harga. Seperti ini contohnya. Dia mainnya itu di tengah-tengah. Misalkan kita lihat di time frame 5 menit di jam 16.00 di time frame 5 menit misalkan di jam 16.00 ya. Jam 16.00. Di sini dia itu mainnya di tengah-tengah. Terjadilah di sana kan di tengah-tengah juga kan. Cuman di sini lebih jelas di tengah-tengahnya kayak gitu ya. Jadi saya melihatnya itu ini udah saya nggak berani nih karena dia tidak terarah. Itu versi saya, gaya trading saya seperti itu. Ya. Bisa juga Anda itu setting sendiri indikatornya. Jadi misalkan Anda settingnya itu settingan berapa gitu, 10. Untuk apa fungsinya? Ada juga sebagian orang menggunakan indikatornya seperti ini. Dia menggunakan SMA, katakan aja SMA
SMA lagi ya, ditambah ya, SMA 15 dengan SMA 22, itu contoh ya. Nah, SMA 15 dengan SMA 22, misalkan seperti ini. Nah, dia pakai yang dua gitu. Dia pakai yang dua seperti itu ada fungsi tersendiri. Fungsinya itu untuk melihat perubahan arah tren. Jadi misalkan seperti ini contohnya. Ini si candlestick ini dia udah mulai kurang kan, udah mulai kurang. Si ini dia udah hampir berdekatan, si dua candlestick tadi, si merah dan si kuning. Itu dia udah agak-agak berhenti untuk open posisinya yang FTT tadi, karena trennya itu udah mau kembalikan arah. Ada juga orang seperti itu. Nah, kalau saya tidak suka menggunakan dua seperti ini, rumit. Karena kita udah belajar SNR kemarin, udah belajar dari persilangan apa namanya, penembusan support. Nah, ini dia tren yang tadi naik kan, naik sementara, nyentuh dia di resisten. Kalau kita kalkulasikan ya, nyentuh dia di resisten, kemudian dia di sini ditembus dengan candlestick yang tegas. Berarti trennya itu udah mulai turun, kayak gitu. Nah, maka terjadilah tren yang turun kayak gitu. Itu tergantung Anda cocoknya di mana gunakan ini, kayak gitu ya. Misalkan saya satu aja udah cukup untuk melihat arahnya aja. Untuk melihat arah pembalikannya itu kalau udah dekat dengan si candlestick udah berarti udah hampir-hampir pembalikan. Kalau menggunakan dua ini lebih simple, bisa juga kayak gitu. Itu untuk melihat arah harga aja si SMA gitu ya. Ada juga indikator yang dia itu indikator yang di bawah. Contoh ini indikator apa? RSI misalkan ya. RSI misalkan kayak gini. Mana RSI? Nah, misalkan seperti ini, dia gunakan RSI. Biasanya saya pakai RSI 14 ataupun RSI 10 bisa juga. 14 boleh, 10 boleh, ya. Menggunakan RSI. Di sini saya fungsinya itu untuk tidak terlalu untuk gegabah ataupun tidak terlalu untuk long time open position. Contoh seperti ini. Market kita udah tahu arah dia downtrend, support-supportnya sudah ditembus ya, support-supportnya sudah ditembus, ini dia yang akan ditembus kan, arahnya memang downtrend kayak gitu ya. Kita kebetulan berada di area sini, kebetulan kita mau open posisi, tetapi si RSI itu hampir nyentuh dengan si yang bawah yang warna hijau, yang ini dia hampir nyentuh dengan ke sini. Kita nggak boleh untuk open posisi yang agak lama banget, nggak boleh. Karena dia nanti takutnya dia nyentuh dengan oversold, dia mantul. Jadi kita kena gojek di situ. Itu nggak enak. Itu berbeda fungsi. Jadi misalkan orang FTT yang dia itu, ini udah melampaui batas nih, naiknya ini udah hampir melampaui batas. Ini dia berhenti dulu untuk open posisinya yang long time. Misalkan pun dia loss di sana, contoh kayak gini ya. Dia lagi downtrend, misalkan kayak gini ya, mana ya? Contoh yang sederhana di sini misalkan. Dia telat masuk market misalkan, itu bahasa lebih sederhana. Dia mendapatkan di sini untuk open posisi sell misalkan. Tetapi si indikator ini udah kena dan dia naik. Itu untuk kompensasi sell, dia itu udah nggak berani kompensasi sell karena ada indikator yang menunjukkan ini udah ada pelemahan harga di area oversold kayak gitu. Lebih mudahnya kayak gini ya, saya berikan contoh ya, yang nyentuh banget nih. Nah, misalkan kayak gini. Di sini dia open posisi nih, open posisi buy. Ya kan di terakhir ini dia open posisi buy. Ini dia tembus nih resisten nih, open posisi buy dia kan. Ternyata si ini udah kena dengan si atas. Gitu, dia udah kena dengan atas. Di sini katakan aja merah kan di sini, jangan hijau, katakan aja merah. Loss dia. Apakah dia berani untuk kompensasi buy per candle? Loss di sini langsung kompens di sana, berani nggak? Nggak berani karena ada overbought yang harus dilewati terlebih dahulu kayak gitu ya. Itu fungsi di indikator. Jadi misalkan Anda tidak belajar part 1, tidak belajar part 6 kemarin, part 6 langsung ke part indikator, itu Anda kurang itu. Jadi kita gunakan indikator, tahu ini gaya tradingnya kita udah dapat, ngebaca trennya udah ngerti, ini trennya ini tembus support, tembus resisten, ini udah selesai nih kayak gitu ya. Berarti udah oke. Nggak pakai indikator pun nggak apa-apa, kalau pakai pun tahu tujuannya apa kayak gitu. Jadi saya buat segmen ini dari part 1 sampai part ke 10 itu saya pastikan
itu Anda udah jago tradingnya itu. Udah jago tradingnya 41 sampai 410 itu udah jago, harusnya udah jago. Tapi tidak se-easy itu. Sekali sehari nonton sampai 10 ya kan, dari jam 1 siang sampai jam 5 sore itu nggak langsung jadi dari itu langsung, tidak. Pengalaman tidak bisa dibeli. Nah, jadi kenapa saya buat ini di part ke-10? Ini melambangkan bahwasanya indikator itu tidak terlalu penting kalau kita tidak belajar dasar ataupun kita tidak belajar tren, kita nggak ngerti namanya. Itu nggak penting. Akurasi indikator itu cuma 10%. Akurasi indikator 10 sampai 20% lah akurasinya. Karena itu untuk alat bantu saja, untuk melengkapi bumbu-bumbu rengginang doang. Ngerti nggak? Untuk melengkapi bumbu-bumbu aja ditambahin indikator. Untuk bantu aja, untuk aba-aba lah. Jadi nggak boleh jadi acuan utama untuk open posisi. Misalkan ada teman Anda yang melihat di Telegram dimanapun ya, melihat indikator yang jago banget, itu nggak mungkin ada itu. Misalkan Anda tidak belajar dasar. Dan indikator itu mungkin jago di abang itu, tidak jago di Anda. Abang itu udah ngerti supportnya di mana, resistennya di mana, nyentuhnya di mana, kenanya di mana. Itu bisa jadi indikatornya bagus, gacor. Anda nonton nih, Anda lihat nih indikator dia, wah ini keren, indikator ini luar biasa, ini Anda beli, katakan 5 juta Anda beli indikatornya, settingan indikatornya. Apakah Anda akan seperti dia? Tidak mungkin. Dia yang ciptakan, dia udah tahu di mana letaknya, dia udah tahu larangan-larangannya, dia udah tahu di mana yang kurangnya. Dia pasti lebih jago daripada Anda. Anda itu peniru. Anda itu peniru, bukan pencipta. Dia itu pencipta, dia udah pasti jago. Anda harus menciptakan punya sendiri. Jadi Anda udah dapatkan gaya kemarin di part ke-7 gitu ya. Itu Anda ciptakan sendiri. Enaknya di mana ini settingannya ini? Kayak gitu. Riset itu susah. Riset indikator sendiri itu susah. Paling seminggu 2 minggu baru dapat lah. Ini kayak gini settingannya. Oh enaknya ya, settingannya pakai 15 misalkan. Enaknya aku pakai 22 ditambah dengan 14. Persilangan cintanya itu dapat. Itu bisa jadi. Kayak gitu ya. Mungkin gitu aja dari open posisi kita, dari penjelasan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Ini part yang terakhir. Saya mohon maaf sekali kepada Anda misalkan ada kesalahan saya secara disengaja dan tidak sengaja. Nama saya Muhammad Alwi. Ini segmen terakhir kita. Kita bertemu di segmen biasanya. Ya, kita open posisi dengan fun, dengan happy. Terima kasih kalian yang sudah setia menonton saya. Thank you very much. Bye bye.